Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang kuis pertemuan keempat. Seperti yang kalian ketahui, kuis pertemuan keempat itu ada dua, yaitu yang tentang bilangan bulat. Yang pertama bilangan bulat, kemudian yang kedua adalah tentang bilangan Romawi. Nah, untuk kuis pertemuan pertama, sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Untuk kuis pertemuan kedua, belum saya koreksi, karena itu kan yang isian panjang itu. Untuk kuis yang ketiga, itu kan teori. Pertanyaannya kayak teori Brunner, teori Skinner itu. Karena teori bisa dibaca-baca sendiri ya, cari PDF-nya atau bukunya di perpustakaan atau di internet. Jadi kalau teori silahkan perbanyak membaca. Kemudian untuk teori model pembelajarannya juga videonya sudah saya buatkan sebelumnya. Jadi untuk kuis ketiga tidak saya buatkan pembahasannya. Nah, ini kuis pertemuan keempat. Nah, nilai dari kuis pertemuan keempat ini saya masukkan di nilai kuis pertemuan kedua yang belum saya koreksi. Lalu untuk kuis pertemuan keduanya gimana? Itu nanti untuk penelitian saya. Jadi tidak masuk penilaian. Oke. Jadi kuis pertemuan keempat ada dua, saya ulangi ada dua kan. Yang bagian satu ini, yang di layar ini saya masukkan untuk nilai kuis kedua. Kemudian nanti yang kuis pertemuan keempat bagian 2 yang huruf Romawi itu saya masukkan nilai kuis pertemuan keempatnya. Oke, berdasarkan analisis saya tentang hasil kerja kalian, di kuis keempat ini nanti mungkin ada beberapa yang tidak ada kunci jawabannya ya. Nanti bisa kita cocokkan bareng-bareng. Nah, ini saya lihat persentase soal yang benarnya cuma sekitar 70%-an ke bawah, itu ada sekitar, berapa soal ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 14 soal. Jadi dari 50 soal, ada 14 soal yang akan saya bahas kali ini, yaitu soal dengan persentase salahnya sekitar 30%-an salah. Tapi masih tinggi kok, jadi 70% benar. Oke, yang nomor 1. Ya. Nomor 1 ini sekitar 20% dari mahasiswa salah menjawabnya. Nomor 1. Ini soalnya diketahui X, bacanya dari tengah dulu ya. X itu anggota bilangan bulat yang lebih besar dari min 3 kurang dari sama dengan 5. Jadi cara bacanya yang di tengah ini, berarti dia itu letaknya di antara min 3 dan 5. Kalau di garis bilangan, X itu letaknya di mana? Ya kita nulis dari min 3 dulu ya. Min 3, kalau menjelaskan ke siswa SD gini ya, ditulis. Kalau yang SMP, SMA nggak perlu ditulis, mereka sudah bisa bayangkan ya garis bilangan. Kalau mereka terkadang masih butuh visualisasinya. 3, 4, 5. Gini kan berarti. Nah, X-nya ini kan berarti di antara min 3 sampai 5. Berarti daerah X itu di sini. Nah, di sini. Cuma bedanya di sini, saya hapus dulu yang ini. Bedanya, yang depan tidak ada tanda sama dengan, yang belakang ada tanda sama dengan. Nah, kalau yang depan tidak ada sama dengannya, berarti ini buletannya itu bolong, tidak penuh. Kalau yang ada sama dengannya, berarti buletannya penuh, tertutup. Nah, inilah daerah X. Berarti anggota X itu berapa? Ingat, depan kan tidak ada sama dengannya, berarti min 3-nya tidak ikut. Berarti X itu apa aja? Min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Kenapa 5-nya ikut? Karena di sini ada tanda sama dengan, ya kan? Kalau di sini kan nggak ada. Oke. Saya rasa sudah jelas. Berarti jawabannya apa? Min 2, min 1, 0 sampai 5. Berarti yang B ya. Oke, kemudian yang banyak salah lagi nomor 20. Nomor 20 ya. Ini nomor 20. Oke, ini saya hapus dulu. Kenapa? Ingat, kalau ada tanda kurung berarti yang didulukan kurungnya ya. Berarti kalau kayak gini tuh, cara ngerjainnya tulis aja. Jelasin ke anak-anak juga gitu. Apa ini? Kurung. Kurung siku ya ini. Min 41 plus 13 min lagi min 112 kurung kurawal 71 sama dengan M. Nah, kalau saya sih membiasakan anak-anak itu M-nya di sebelah kiri. Jadi M sama dengan, kita luruskan, ini tetap min 41 plus 13. Nah, ini yang dikerjakan dulu. Min ketemu min hasilnya plus 112. Gini, langsung lurus ke bawah. Yang dikurung dikerjakan dulu. Ini min 41 ditambah 13. Punya hutang 41 dibayar 13, berarti utangnya masih kurang. Kurungnya tetap ada. Kurang berapa? Ya tinggal 41 kurangi 13. 82. Ya kan? Utangnya lebih sedikit karena udah dibayar 13. Kemudian plus 112 plus 71. Sebenarnya ini kurungnya nggak dipakai nggak apa-apa. Nah, ini min 28 plus 112. Ingat, penjumlahan bisa dibolak-balik kan? Jadi boleh dibalik. Ininya di belakang. Penjumlahan perkalian sifatnya komutatif, bisa dibolak-balik. Hasilnya bisa dihitung sendiri ya ini. Yang penting apa namanya? Jalannya udah paham. Oke, langsung. Kemudian nomor 21 yang banyak yang salah. Nomor 21. Ini tentang apa ini? Diketahui pesawat terbang berada di atas permukaan laut. Berarti kita anggap aja ini garis ini adalah permukaan laut ya. Berarti dia pesawat terbang di sini 1250 meter permukaan laut. Kapal selam berada 33 meter di bawah pesawat terbang. Ingat, 33 meter di bawah pesawat terbang ya. Maka jarak antara pesawat dan kapal selam berada di bawah pesawat terbang. Jarak antara pesawat dan kapal permukaan laut kita umpamakan sumbu X. Ini soalnya tuh mungkin salah ini. Diketahui pesawatnya yaitu 1200 meter di atas permukaan laut ini. Permukaan laut kita umpamakan sumbu X, ini di sini sumbu Y, pesawat terbangnya di sini 1250 meter. Kapal selam ini mungkin 30 meter di bawah permukaan laut ya, bukan di bawah pesawat terbang. Di bawah permukaan air laut. Jarak antara pesawat dan kapal, kalau misal soalnya ini tetap pesawat terbang, ya jaraknya kan berarti ya 33 meter kan. Berarti ini ke sini 3. Pesawat kapal selamnya di bawah permukaan laut 33. Berarti ini ke sininya 1250. Berarti jarak antara ini kapal dengan pesawat dengan kapal selam ya tinggal dijumlah ini. 1250 ditambah 3 berarti 1283 yang D. Nah, ini soalnya salah ya.
Oke. Lanjut yang banyak yang salah lagi nomor 22 bawahnya. Jadi saya sarankan ya nanti ketika kalian mengajari siswa kalian, terutama anak SDMI, diusahakan itu ke bawah ya, cara ngitungnya ke bawah kayak nomor 22 ini. Nah, gini, ini kan min 14, min 21, min 7 plus 15. Sama dengannya taruh depan aja. Lalu ke bawah. Lurus sama dengan. Nah, ingat yang didulukan adalah yang di dalam kurung. Berarti ini didulukan. Punya hutang 14, hutang lagi 21, berarti hutangnya nambah. Berarti ini ditambah. Hutangnya jadi ini kan ditambah, berarti 35. Min, ini. Ganti yang ini yang dikerjakan. Min 7 tambah 15. Punya hutang 7, dibayar 15, berarti masih sisa 8. Di sini positif 8. Berarti kan tinggal min 35, min 8. Punya hutang 35, hutang lagi 8. Berarti hutangnya nambah. Kalau nambah berarti ini ditambah. 35 tambah 8, 43. Tapi masih hutang. Jadi min 43. Jawabannya A. Lanjut yang nomor 23. Banyak yang salah juga. Nomor 23. Hapus dulu. Nomor 23 ini perhatikan operasi hitungan berikut. Operasi hitung tersebut yang menunjukkan sifat distributif. Distributif itu yang seperti ini ya. A dikali B plus C. Berarti distributif itu ya ini dikali ini. Gitu kan? A kali B. Ini tandanya apa? Plus berarti plus. Lalu ini ke sini. A dikali C. Itu distributif. Atau dibalik pun juga sama. Kalau dibalik berarti kan ini A kali B plus A kali C. Berarti ini kan ada ruas 1, ruas 2, ya kan? Dipisahkan plus. Yang sama ada apa? A-nya sama. Ruas 1 dan ruas 2 sama-sama punya A, berarti A-nya dikeluarkan. Tinggal apa? B plus C. Balik lagi. Jadi yang distributif yang mana? Kalau yang pertama ini komutatif ya, dibolak-balik. 6 plus 7, 7-nya depan, 6 ini komutatif. Kalau ini, nah ini distributif ya, ada penjumlahan, ada perkalian. Ini distributif, ini komutatif salah ya. Ini distributif. Ini distributif juga. Karena ini kan perkalian. Min 3 kali 4 min 6. Kalau nggak ada tandanya perkalian. Ini juga distributif. Oh, ini salah ya nomor 3 ini. Nggak ada penjumlahannya. Berarti jawabannya benar 3 dan 4. 2 dan 4. Pokoknya distributif itu mesti ada perkaliannya. Kemudian ada penjumlahan atau pengurangan di sini. Ini juga, ini ada perkalian, ada penjumlahan. Ya. Terus ini kan ini kali ini. 5 kali min 3. Kemudian plus 5 kali 7. Gitu. Lanjut nomor 2. 24 juga salah. 24. Kenapa ini? Suhu di kutub itu min 4. Suhu di dekat khatulistiwa 31. Perbedaan suhu kedua tempat tersebut. Kalau perbedaan, ya berarti kan gini aja, buat garis bilangan. Nah, 0 gitu kan. Min 4 letaknya di mana? Di sini. 31 letaknya di mana? Di sini. Ingat, perbedaan itu tidak mungkin minus. Perbedaan itu pasti plus. Jadi ini jalan ke sini ada berapa langkah? 4 langkah. 0 jalan ke sini ada berapa langkah? 31 langkah. Ya, tinggal dijumlahkan. Perbedaannya kan berarti dari sini ke sini kan perbedaannya. Berarti 4 tambah 31 yaitu 35. Yang A jawabannya. Oke, kemudian 26. 26 juga banyak yang salah. 26 apa 26?
Sifat asosiatif. Nah, asosiatif. Nomor 26. Ada sifat komutatif, ada distributif, ada asosiatif. Kalau yang pertama nanti dibuka lagi ya. Distributif yang bagaimana, komutatif yang bagaimana, asosiatif yang bagaimana. Ini min 4. Bukan. Nah, asosiatif itu, bentar. Oke, saya ingatkan kembali ya. Sifat dalam operasi matematika itu ada yang pertama. Pertama, sifat komutatif. Komutatif hanya berlaku di penjumlahan dan perkalian. Contoh, A plus B sama dengan B plus A. A kali B sama dengan B kali A. Ini komutatif. Kemudian distributif. Yang kedua ada distributif. Distributif atau penyebaran. Contohnya itu, misal A kali B plus C. Ini kalau nggak ada tandanya berarti kali ya. Berarti ini kan ini kali ini. A kali B plus A dikali C. Ini distributif. Dibalik pun nggak apa-apa. Misal B plus C dikali A. Ini juga distributif. Berarti ini ke sini. B kali A ditambah C kali A. Loh ini kok beda AB sama BA? Loh kan perkalian. Komutatif kan? Dibolak-balik hasilnya sama. Sekarang yang ketiga ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi A plus B plus C ini sama dengan A. Yang didulukan B-nya dulu sama C-nya dulu boleh. Nah, ini asosiatif hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian juga. Misal ini A kali B kali C. Ini yang didulukan B kali C-nya dulu. Hasilnya akan sama dengan ketika kalian menghitung A kali B dulu, baru dikali C. Ini asosiatif. Nah, untuk nomor 26, itu kan asosiatif, berarti di penjumlahan dan perkalian. Yang mana? Maksudnya itu yang dikurung, ini kan sebelah kiri sama kanan, yang dikurung beda, tapi hasilnya sama. Nomor A apakah betul? Betul ya? Min 4 plus 3 didulukan. Atau min 4-nya di apa? Dibelakangkan baru 3. Tapi ini tandanya salah ya. Ini kan harusnya min-min, ini kok minnya cuma 1. Ini salah tanda. Ini juga kok moro-moro jadi perkalian. Salah. Kan harusnya seperti ini. Plus-plus juga jadinya plus-plus. Kali-kali hasilnya kali-kali. Cuma beda yang dikurung aja. Ini. Nah, ini kayaknya benar. Ini yang pertama yang dikurung adalah ini. 8 plus min 1. Kemudian ini yang kedua yang dikurung min 1, min 3. Berarti jawabannya yang C. Ya. Dipelajari lagi komutatif, distributif, asosiatif. Lanjut, yang nggak bisa lagi nomor 29. Maksud saya yang banyak yang salah ya, nomor 29. 29, apa ini? Ini. Nilai terbesar P min Hi. Ingat, nilai terbesar P min Hi, ya pasti P-nya kita ambil yang paling besar. Ya kan? P itu kan ada min 12, ada min 8. Yang paling besar mana? Min 8. Kalau kita ingin mencari hasil yang terbesar, maka yang di depan itu harus besar, yang belakang itu harus kecil, ya kan? P, anggotanya ada min 12 dan min 8. Yang paling besar apa? Min 8. Hi-nya harus yang paling kecil. Yang paling kecil mana? Min 18, ya kan? Di antara min 18, min 11, dan min 8, yang paling kecil adalah min
18. Kemudian kita kerjakan baru. P min V. Sama dengan P-nya berapa? Min 8. Min-nya ditulis. H-nya berapa? H-nya min 18. Karena ada min yang double, kita kurung ya. Min-nya tetap, min ketemu min plus 18. Min 8 plus 18. Punya utang 8 di sahur 18. Berarti cek susuk 10. Hasilnya 10. Nggak ada jawabannya. Jawabannya sendiri E 10. Itu ya. Kemudian yang nggak bisa lagi nomor 33. Ya. Nomor 33. Kenapa ini? Oke. Seperti yang saya katakan tadi, di cara menghitungnya ke bawah ya. Min 74 plus P sama dengan min 31 min 26. Ingat, ke bawah yang diluruskan adalah sama dengannya. Sama dengannya lurus di sini. Ini tetap dulu lurus plus P min 31. Ini kita kerjakan. Min ketemu min plus ya. Plus 26. Ini tetap aja lurus sama dengan atasnya, lurus lagi. Baru ini kita kerjakan. Min 31 plus 26. Punya utang 31 di sahur 26. Berarti masih punya utang kan? Berapa sisa utangnya? 5. Ya tinggal 26 kurangi 31 gitu kan. Utangnya masih 5. Nah, kita kan mau mencari P. Berarti yang dipindah apanya? Yang dipindah min 74. P tetap ditulis. Sama dengan tetap ditulis. Min 5 tetap ditulis. Ininya pindah ke belakang kan. Min jadi plus. Ya kan? Oke, P sama dengan, ingat penjumlahan bisa dibalik ya kalau bingung. Komutatif tadi berarti 74 min 5. Bisa. Pokok penjumlahan. Yang bisa dibalik penjumlahan dan perkalian. Berarti ini berapa? 6, 9. Hasilnya C. Ya. Oke, langsung yang nggak bisa lagi. Setelah 33, 36. 36. Sama ya. 36. M dikurangi N. M kurangi N. M-nya ditulis dulu. Min, M-nya dihitung dulu ya. M-nya min 16 plus min 24 plus 17. Sama dengan min 16 plus ketemu min hasilnya min. Ya kan? Kemudian M. Min 26, min 24, punya utang 16, utang lagi 24, artinya utangnya bertambah, berarti ini tinggal ditambah, tapi tetap ada minnya. 40, ini tetap ya, plus 17. M-nya, ini penjumlahan bisa dibalik, berarti 17 min 40, berarti kan minus kan hasilnya, minus 2, 3. Berarti hasilnya nomor 36, oh belum ya, ini masih M ya, M-nya min 23, sekarang kita menghitung N. N sama dengan 27 min, kenapa ini dikurung? Langsung min 15 saja ya, plus 51. Kurung itu kalau minnya tumpuk 2. Berarti ini 27 kurangi 15. Ini langsung aja ya, karena nggak ada perkalian, maka bisa langsung dari depan. Berarti ini 12, 12 tambah 51. 12 tambah 51, hasilnya 63. Nah, berarti M-nya min 23, N-nya 63. Yang ditanyakan apa? M dikurangi N. Sama dengan M-nya min 23 dikurangi N-nya 63. Nah, punya utang lagi. Hutangnya 6, nambah. Berarti tinggal ditambah. Ini tambah ini 6. Tambah ini 8. Tetapi hutang yang bertambah tadi. Min 8, 6. Nggak ada jawabannya. Kalau nggak ada jawabannya nanti dihitung ulang ya. Tapi caranya yang penting paham. Oke, sekarang 44. Kalian nggak usah khawatir, Bu, gimana kalau nggak ada jawabannya, nilai saya gimana. Tenang, kayak gitu tuh udah saya pikirkan. Kalian tuh nggak perlu bingung. Pokoknya prinsip keadilan.
Kemudian nomor 44. Kenapa 44? Nomor 44. Dalam olahraga lempar panah, Anita mendapatkan nilai sebagai berikut. Tahap pertama, 76, dan ini tahap kedua ini sama ini. Ya sudah, berarti tinggal dijumlahkan kan? Ini dikurangi kan? Ini berapa dikurangi? 4, 6, 4. Ini dikurangi 3, 8 kurangi 2, 6. Ini dikurangi 1, 6. Tinggal dijumlah kan? 7, 8. 16 kali 3, 8. Sebenarnya ini. Itu tok kan? Tinggal babak pertama ini dan ini berarti kan dikurangi. 76 kurangi 12 hasilnya berapa? Ini kurangi ini hasilnya berapa? Kemudian dijumlah. Kemudian 44. 44. Selisih udara C dan B. Udara di A min 7, B 22, C 11. Selisih udara C dan B. Ya tinggal dikurangi kan selisihnya yang ini. Kan sama-sama positif. 11 kan, 22 kurangi 11 ya 11. Sekarang 47. Ini berdasarkan itu ya. 47. Apa ini? 5 kali 4 itu 4-nya 5 kali. Jadi dibalik ya. 4-nya 5 kali. Berarti 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Secara matematisnya gitu. Secara konsep matematisnya. Yang B. 4T 5 kali. Berarti kalau 4 kali 3, berarti ya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 gitu ya. Oke lanjut. 47, 48. Yang nggak bisa 48. 48. Nah, ini sama, ini kebalikannya dari tadi. Berarti kita hitung 7-nya ada berapa min 7-nya? 2 ke 4, 6. Berarti 6 dikali min 7. Jawabannya C. Oke, kemudian ada satu soal yang paling banyak salahnya, yaitu soal nomor 25. Mari kita cek apakah soalnya yang nggak ada jawabannya atau bagaimana. Soal terakhir ya, balik lagi ke nomor 25. Kenapa saya suka di Google Form? Karena analisis soalnya tuh mudah. Mana soal yang paling banyak salahnya, kemudian mana siswa yang skornya paling rendah di bagian soal nomor mana gitu. Analisisnya mudah. Mana tadi? Nomor 25 ya, bacot. Ini nomor 25. Kenapa ini salah apa ini? Suhu air di gelas A 2. Suhu air di gelas B 48. Suhu air tersebut dicampur. Suhu campuran menjadi 34. Gelas A 2 derajat Celcius. Gelas B 48. Suhu campuran atau suhu akhir berapa? 3, 4. Jadi dua gelas ini dicampur. Awalnya yang A ini dingin kan, 2 derajat. Yang B ini agak hangat, itu 48. Setelah dicampur 3, 4. Berarti pernyataan yang benar itu apa? Dalam hukum alamnya, yang panas itu memberikan ke yang dingin. Bukannya dingin nambahi yang panas biar dingin enggak. Berarti kan ini pasti nanti campurannya kan di atas 2 kan, pasti lebih hangat kan 34, tapi juga di bawah 48 hasil campurannya. Berarti suhu air dari gelas A naik 34. Apakah naik 34? Kalau dihitung dari naiknya ya 32, bukan 34 ya kan? Naiknya. Kemudian suhu air dari gelas B naik 14.
B ke sini, ke hasil akhirnya kan turun malah. Ini plus 32, ini turun berapa? 14, ya kan? Yang B ke campuran ini. Berarti ini salah. Salah. Ini. Suhu air dari gelas A naik 36. Salah, naiknya 32. Ini yang betul. Suhu air gelas B turun 14. Artinya minus kan turun. Turun 14. Jawabannya yang D. Oke. Selanjutnya untuk yang kuis pertemuan 4 bagian 2 yang Romawi, video berikutnya ya.